ini akan memprediksi gitu. Jadi apa yang perusahaan ini butuhkan tuh, apa sih yang mau mereka butuhin buat prediksinya gitu. Jadi misalkan mereka mau prediksi barang ini tahun depan tren nggak ya? Nah, itu bisa dianalisis. Jadi data-data yang penting ada datanya gitu, seperti itu. Jadi kalau ada datanya kita bisa analisis gitu. Jadi kita juga bisa prediksi apa sih ntar yang akan terjadi, prediksian gitu, tren-tren yang akan terjadi di masa depan gitu, seperti itu. Lalu data analitis juga dapat membantu mengevaluasi pengalaman di masa lalu dan memprediksi tren yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, itu sama yang tadi aku jelasin, memprediksi tren ya. Jadi ini juga buat mengevaluasi misalkan perusahaan sebelum-sebelumnya gitu, dia mau evaluasi per 3 tahun atau 5 tahun ini gimana sih hasil penjualan, apakah naik atau turun, seperti itu. Lalu alih-alih mendasarkan keputusan bisnis dan strategi pada ketebakan saja, dengan ilmu data analytics ini kita bisa memutuskan sesuatu berbasis data. Nah, jadi secara intinya adalah data analytics ini untuk memutuskan atau memberikan suatu keputusan gitu berbasis sebuah data saja gitu. Jadi dengan sebuah data saja ini kita bisa membuat suatu keputusan untuk perusahaan ataupun masa depan nanti gimana gitu, apa yang mau kita landaskan itu maksudnya untuk kedepannya gimana gitu, seperti itu mungkin penjelasan singkat dari data analytics gitu. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Nah, sekarang kan kita mau pakai Microsoft Excel gitu, jadi mungkin aku penjelasan singkat juga tentang apa itu Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu adalah salah satu software spreadsheet yang banyak digunakan oleh perusahaan, di mana Microsoft Excel sendiri memang dapat digunakan di berbagai bidang dan tingkatan organisasi. Salah satu fitur yang membuat Microsoft Excel ini sangat berguna adalah kemampuannya untuk melakukan perhitungan matematis dan analisis data dengan cepat. Jadi Microsoft Excel ini benar-benar bisa kita lakukan apa saja gitu, misalkan buat mungkin ada yang buat akuntansi, lalu manajemen segala macam, itu benar-benar Microsoft Excel sangat-sangat versatile gitu, bisa digunakan apa saja. Lalu Microsoft Excel biasanya digunakan untuk mengatur data dan melakukan analisis keuangan. Nah, seperti yang tadi aku jelaskan tadi. Lalu ini digunakan di semua fungsi bisnis dan di perusahaan dari kecil hingga besar. Bahkan saat ini program ini merupakan program spreadsheet yang paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis macOS semenjak versi 5.0 diterbitkan pada 1993. Nah, jadi jadi Microsoft Excel ini udah sangat terkenal untuk di masa sekarang gitu. Jadi nggak mungkin tahu lah Microsoft Excel itu. Makanya mengapa aku memilih Microsoft Excel, biar biar lebih mudah untuk mempelajarinya juga gitu. Walaupun sebenarnya ada juga kayak namanya Google Word gitu segala macam, kayak gitu segala macam, dan masih ada lagi gitu. Lalu kita next lagi. Nah, mengapa Excel untuk data analytics? Jadi kenapa sih kita menggunakan Excel buat analisis data gitu? Ada 4 alasannya, yaitu yang pertama adalah tersedia luas dan mudah digunakan. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan kuat untuk menangani data besar. Nah, jadi ini kan Microsoft Excel kita gunakan secara lokal, berarti kan di komputer langsung. Lalu ini benar-benar bisa menghandle data yang besar, data yang besar juga. Lalu dilengkapi dengan fungsi penting untuk pembersihan, transformasi, dan visualisasi data. Jadi Excel ini udah cukup lengkap lah untuk kita melakukan data analitik gitu. Lalu yang keempat adalah terintegrasi dengan baik dengan alat lain, contohnya seperti Tableau, Power BI, dan lain-lain. Jadi benar-benar ini bisa kita langsung konekin lagi langsung ke Tableau atau Power BI yang mungkin teman-teman tahu itu adalah sebagai visualisasi data gitu. Oke, kita next slide. Ya, sekarang kita akan bahas tentang rumus dasar Excel untuk data analis gitu. Kita next lagi. Nah, ini merupakan rumus dasarnya, jadi benar-benar aku mempersingkat saja, maksudnya merangkum aja, jadi benar-benar jadi intinya saja gitu. Yang menurut aku ini penting banget gitu untuk melakukan analisis data gitu. Jadi itu ada rumusnya seperti sum, average, dan mean. Nah,
Coba kita dari fungsi sum dulu ya. Fungsi sum itu buat apa sih? Jadi untuk menjumlahkan sebuah angka dalam rentang sel yang ditentukan. Jadi sum ini namanya apa ya? Bisa kita lakukan untuk melakukan penjumlahan tambah ya, untuk tambah ya. Jadi bisa menambahkan dari sel, seperti contoh penggunaannya tuh di sum dari sel A1 hingga A10. Jadi ini bakal menjumlahkan dari sel A1 hingga sel A10 jadi gitu. Misalkan ya seperti itu. Lalu kegunaannya apa? Berguna untuk menghitung total nilai, misalnya total penjualan, total pengeluaran dan lain-lain. Jadi contohnya itu udah benar langsung kelihatan juga di kegunaan ini benar-benar untuk menghitung benar-benar total penjualan, total pengeluaran juga gitu. Jadi langsung tahu tanpa harus kita kotret dulu terus segala macam gitu. Dengan kalkulator sebenarnya juga cepet gitu, tapi dengan sum, dengan Excel ini sangat mempermudah banget karena kamu cuma ngetik aja X2 dan X06 contoh di gambar itu, jadi langsung muncul. Gitu. Lalu yang kedua ada average atau yang biasanya kita panggil rata-rata gitu. Fungsinya itu menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka. Nah, contoh penggunaannya bagaimana? Seperti average, tutup buka kurung, sel B1 titik 2 B sel B10 betul, lalu tutup kurung. Nah, ini bakal menghitung rata-rata nilai dari sel B1 hingga B10. Lalu kegunaannya apa sih? Lalu kegunaannya itu membantu untuk mengetahui nilai tengah atau rata-rata suatu data, misalnya rata-rata nilai ujian. Jadi apa ya namanya? Average ini menghitung nilai rata-rata gitu. Ya mungkin udah pasti tahu lah average itu apa, maksudnya rata-rata itu apa. Lalu ada mean. Mean itu apa sih? Jadi fungsinya mean ini adalah untuk menemukan nilai terkecil dalam rentang sel yang ditentukan. Misalkan kita ada satu kolom yang mau kita cek gitu. Dan ini kita mau tahu nih, ini di satu kolom ini nilai yang paling terkecil itu apa? Pasti apa ya namanya? Apalagi kalau datanya gede, itu susah untuk kita cari ya teman-teman, karena agak tricky gitu dan kompleks juga, mesti scroll dan bawah ke atas gitu kan, jadi mesti nyari-nyari. Nah, dengan ada fungsi min ini mempermudah untuk langsung cari nilai terkecilnya gitu. Jadi contoh penggunaannya adalah sama dengan min buka kurung sel C1 titik 2 sel C10 lalu tutup kurung. Nah, ini yang bakal memberikan nilai terkecil dari sel C1 hingga C10. Jadi langsung nilai terkecilnya gitu. Nah, dikasih tahu gitu langsungnya. Lalu gunanya apa? Berguna untuk mengetahui nilai terendah dalam data seperti nilai terendah dalam satu kelas. Gitu. Lalu next, ada rumus dasarnya max. Nah, ini kebalikan dari min. Jadi fungsinya itu menemukan nilai terbesar dalam rentang sel yang ditentukan. Yang sebelumnya itu min itu kan buat kecil ya. Nah, max ini nilai terbesarnya, nyari nilai terbesarnya. Contoh penggunaannya itu sama dengan max buka kurung, lalu sel D1 titik 2 sel D10 lalu tutup kurung. Ini akan memberikan nilai terbesar dari sel D1 hingga sel D10. Nah, kegunaannya apa? Berguna untuk mengetahui nilai tertinggi dalam data seperti nilai tertinggi dalam kompetisi. Nah, jadi ya ini udah menurut aku ini udah berapa? Udah 4 rumus dasar yang menurut aku cukup penting. Nah, ada lagi satu lagi. Count blank. Fungsinya itu menghitung jumlah sel kosong dan rentang yang ditentukan. Nah, count blank berarti ini menghitung ada berapa sih sel yang kosong. Nah, ini tuh termasuk untuk apa ya namanya? Untuk merapikan data nanti. Nanti kita akan praktek. Nanti aku coba kasih lihat kayak gimana sih contohnya tuh, kayak gimana cara seperti membersihkan data dan apa ya namanya? Membersihkan data dan sekaligus sampai memvisualisasi datanya gitu. Nah, jadi contoh penggunaannya sama dengan count blank dari sel buka kurung sel S1 titik 2 sel S10 lalu tutup kurung. Jadi maksud dari S1 sampai S10 ya, akan menghitung berapa banyak sel kosong dari sel S1 hingga S10. Jadi kegunaannya itu adalah berguna untuk mengidentifikasi sel yang tidak terisi gitu. Nah, gitu. Ini aku bakal kasih contoh nanti deh. Berarti nanti dulu kita habisin dulu yang ini. Nah, lalu berikutnya, data cleaning. Kita ada pengertiannya, penjelasannya. Apa sih itu data cleaning? Mungkin kalau bahasa Indonesia itu adalah membersihkan data ya teman-teman ya. Jadi langsung kita lihat aja penjelasannya. Data cleaning adalah suatu proses memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat, tidak lengkap,
tidak relevan, atau tidak konsisten dari dataset. Nah, tujuan dari data cleaning ini adalah memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis, model machine learning, atau pengambilan keputusan adalah data yang berkualitas dan akurat. Nah, jadi dengan kalimat ini saja kita udah tahu nih penjelasan secara singkat ini aja kita udah langsung tahu apa sih data cleaning gitu. Jadi data cleaning ini buat memperbaiki atau menghapus data. Jadi misalkan karena hampir keseluruhan data yang bakal kita analisis itu pasti rata-rata datanya raw atau datanya mentah gitu. Dan itu harus kita bersihkan dulu, lalu kita bersihkan lalu rapikan lagi gitu datanya untuk bisa analisis gitu, atau biar kita bisa baca juga datanya gitu. Nah, ini langsung ada data yang kotor atau tidak bersih dapat muncul karena berbagai alasan. Nah, ini maksudnya data kotor atau data raw ya. Seperti kesalahan manusia dalam input data, sistem otomatis yang salah, atau perubahan format data. Nah, ini emang banyak banget faktornya yang bikin seperti tadi contoh kayak misalkan datanya ada yang kosong, ada yang datanya ada yang keduplikat gitu segala macam kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu ada beberapa langkah dalam data cleaning, yaitu meliputi menghapus duplikat. Yang pertama itu menghapus duplikat ya. Datanya berulang perlu dihapus agar analisis tidak bias gitu. Lalu yang kedua, menangani nilai yang hilang atau missing data. Nah, data yang kosong ini bisa diisi dengan nilai rata-rata, nilai prediktif, atau dihapus jika terlalu banyak yang hilang. Lalu yang ketiga yaitu adalah memperbaiki format data. Nah, misalnya memastikan semua tanggal di format dengan cara yang sama atau menyamakan format wartawan. Nah, kadang-kadang tuh ada yang data yang kayak belum ke format gitu, masuk sesuai dengan format apa yang harusnya diformatin gitu, kayak tanggal mana cuman kayak angka aja gitu segala macam. Lalu mengurutkan dan menyaring data. Nah, itu untuk data cleaning teman-teman. Jadi data cleaning itu benar-benar adalah proses awal dari data analis gitu. Jadi ini penting banget gitu untuk melakukan analisis data ya, tahap awalnya. Oke, next slide. Nah, yang pertama ini yaitu mengidentifikasi dan menghapus duplikat. Nah, ini aku coba kasih. Jadi aku jelasin dulu. Mengidentifikasi duplikat berarti menemukan data yang berulang dalam dataset. Sementara menghapus duplikat adalah menghilangkan data yang sama tersebut agar hanya satu yang tersisa. Ini penting untuk menjaga keakuratan analisis. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar ya buat duplikat gitu. Jadi coba aku buka satu file. Nah, aku kasih ininya ya teman-teman, drive materinya. Jadi itu di situ ada ada file yang aku kasih nanti. Jadi teman-teman kalau mau praktekin juga sekalian praktekin boleh. Ini ya teman-teman, aku udah kasih share link drive-nya. Jadi teman-teman boleh langsung buka aja. Jadi itu udah ada langsung materinya sih. Gitu. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman kalau mau sekalian ikut praktekin boleh ya. Jadi nanti yang pertama aku mau buka yang file ini dulu sih, data retail.csv. Jadi teman-teman kalau udah punya Microsoft Excel-nya boleh dibuka gitu. Ntar aku buka Microsoft Excel-nya dulu ya. Ya aku share screen. Nah, ini contohnya ya data retail yang aku kasih ini. Ini aku buka data retail dulu ya. Nah, ini formatnya tuh .csv ya teman-teman. Jadi ini formatnya tuh termasuk data yang masih mentah gitu teman-teman. Jadi ini fungsi data .csv ini buat ya
buat nanti dirapiin lagi nanti. Ini cuman hasil mentahnya aja nih. Kalau teman-teman mau lihat, ini tuh jadi satu gitu. Kalau teman-teman notice, ini satu semua, jadi sel A semua. Tuh. Harusnya kan terpisah-pisah ya. Harusnya beda-beda kolomnya gitu kan. Harusnya nama di kolom A, harusnya di produk di kolom B, dan segala macam gitu. Dan segalanya. Nah, jadi sekarang kita mau kita mau ubah si data retail ini menjadi data yang bisa kita baca gitu. Maksudnya secara awam teman-teman yang lain juga bisa baca gitu. Nah, gimana caranya? Ini kan masih posisi.csv ya. Sebenarnya ada dua cara. Jadi misalnya kita mau buka, ini aku buka sheet yang baru ya. Contoh aku mau coba kita ke menu data nih, ini ya. Lalu teman-teman bisa langsung ambil aja dari sini, from text atau CSV ya. Jadi ini cara pertama, bisa teman-teman klik nih. Nah, data retail.csv. Nah, di sini langsung kelihatan nih. Nah, dia mau Microsoft Excel udah langsung disusun ya teman-teman ya. Jadi udah langsung kayak per kolom langsung. Udah langsung jadi namanya tadi kan ada koma-koma gitu. Nah, itu namanya delimiter. Jadi untuk menentukan si setiap kolomnya itu. Nah, ini udah langsung kita load aja ya. Nah, itu dia. Nah, ini cara yang pertama teman-teman ya. Lalu ada cara yang kedua. Contoh yang ini kita Ctrl A ya, Ctrl plus A. Lalu kita ke data. Lalu klik namanya text to columns. Ini tuh buat jadi tuh memisahkan gitu ya. Maaf ya teman-teman, suaranya berisik. Oke, ini langsung klik aja ya yang koma. Nah, kita teman-teman coba balik lagi. Ini tetap sama ya teman-teman ya. Pas kita buka masih delimited ya. Coba kita klik next, lalu pencet koma. Nah, kenapa koma? Ya seperti yang tadi aku bilang. Ini koma ini buat nentuin per kolomnya, tiap per kolomnya itu. Coba kita klik koma. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi seperti ini. Kita klik next aja langsung. Nah, ini tetap aja general. Tetap kita klik general aja. Kita klik next. Nggak bisa ya, sorry. Finish, kita langsung klik finish. Nah, udah. Nah, ini kalau kayak gini tinggal diginin aja. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu lewat from text atau CSV, atau bisa langsung kalau teman-teman di save dulu, tapi sebenarnya sih di save dulu si data detailnya ke .xlsx ya, ke file aslinya si Excel, maksudnya extensionnya si Excel ya. Itu. Ini aku close dulu deh berarti. Kita bakal close. Ini aku save dulu ya sebagai x$xx. Nah ini. Nah ini ya teman-teman ya, udah aku rubahin jadi .xlsx ya, udah save as ya. Kenapa begini? Biar biar gak keubah. Kalau misalkan kita save nih data yang ada di .csv itu nanti bakal ulang lagi gitu teman-teman. Gak ke-save kayak gini gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi tadi tentang apa teman-teman? Udah hapus dulu. Nah, mengidentifikasi dan menghapus duplikat ya. Oh ya, sorry, pelan-pelan. Tadi ada yang ketinggalan nggak? Ketinggalannya di mana Kak? Karena atau Karatna mau ini? Oh, oke, baik. Tapi sebelumnya tadi presentasinya muncul nggak? Tadi aku share screen tadi Excel-nya.
Oh, Excel-nya muncul. Oke, baik. Cuma kesempatan buat aku, Kak. Oh, oke, baik, baik. Oke, aku pelan-pelan ya, bentar. Aku bakal ulangin lagi. Nanti kita dapat rekaman ke ya. Oke, nanti dapat kok, Kak. Nanti ada nanti di share di apa ya di YouTube, Kak, di YouTube-nya bisa ya. Itu maksimal minggu, 1 minggu sih, Kak, maksimal 1 minggu itu baru muncul sih rekamannya. Ya, ayo sama-sama. Oke, Excel-nya muncul berarti ya teman-teman. Oke, aku ulangin lagi aja buat Kak Ratna. Jadi mungkin kecepatan juga buat yang lain. Dan aku share lagi. Nah, ini udah kelihatan belum teman-teman? Share screen-nya. Takutnya oh, putus-putus. Sekarang masih putus-putus nggak? Oke, sudah. Oke, baik lancar ya. Oke. Oke, aku langsung lanjutin lagi ya ke Microsoft Excel bentar. Sebelumnya tadi kita dulu ya .csv-nya ya. Ini kan tadi aku udah save sebagai .csv ya. Jadi teman-teman, ini kan .csv ini masih termasuk, aku udah jelasin lagi ya secara singkat aja ya. Jadi .csv ini apa ya namanya, masih dalam bentuk data mentah. Jadi teman-teman kalau kita save lagi, udah kita lakukan perubahan di data ini tapi masih dalam bentuk .csv, nah itu nanti pas di save tuh bakal hilang lagi, bakal ngulang lagi kayak begini nanti teman-teman. Karena udah formatnya .csv itu harus kayak gini ntar, bakal begini ntar. Emang udah dari sananya gitu. Gitu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, untuk mengubah si kolom ini menjadi kolom, ini kan masih dalam satu kolom ya. Itu yaitu pertama buka data. Ada 2 cara teman-teman, yaitu dari from text atau dot atau csv atau slash csv ini diklik aja, lalu pilih .csv yang mana filenya, ini ya yang kita pakai ini sekarang. Kita klik import. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini kan delimiter koma, menyesuaikan. Ini kan koma kan, nama pokok koma, jumlah kategori koma, dan segala dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita klik load. Nah, ini langsung munculnya ke sheet yang baru ya. Jadi nggak di satu sheet ini. Nah, nanti jadi bakal seperti ini gitu. Jadi bebas mau digimanain, karena kalau ini kan langsung ke apa ya, ke sortir ya. Ini langsung disortir tuh. Langsung sortir nih tuh. Enaknya dengan ini tuh langsung ke sortir teman-teman. Jadi apa ya namanya? Tuh. Langsung ke sortir dan segala macamnya gitu. Itu cara pertama untuk lewat mau berubah jadi kolom. Lalu cara yang kedua adalah kita klik Ctrl plus A di keyboard. Nah, ini bakal langsung ke satu kolom ini. Lalu kita klik data. Lalu kita klik text to columns. Nah, ini kan seperti yang tadi, contoh delimited ya tetap ya. Tuh, characters such as comma or tab separate each file. Jadi ini bakal apa ya, melihat ngebaca datanya. Ini koma-komanya ini bakal yang buat apa ya, penanda gitu. Klik next ya. Nah, ini tadi kan sebelumnya di tab ya. Nah, unklik, terus kita klik koma. Nah, jadi ntar begini nih. Habis itu kita klik next. Lalu ini general ya, kita tetap di general aja ya, data formatnya. Kita klik finish. Nah, nanti jadi bakal seperti ini. Bebas teman-teman mau dirapiin lagi atau segala macam. Nah, jadi begini, kayak gitu ya. Itu untuk merubah ke apa ya, untuk kita tahap pertama untuk kita melakukan data cleaning ya. Ini aku balik lagi ke website sini. Nah, udah. Nah, ini udah aku rubah ya tadi ya. Aku rapiin juga gitu.
Oh nggak bisa, kenapa tuh? Ada errornya nggak, Kak Ratna? Soalnya aku kan ini kan tadi share screen ya, nggak kebaca full chatnya gitu. Mungkin Kak Ratna bisa kasih tahu errornya apa? Atau sudah aman? Oke, aku lanjutin dulu aja berarti ya. Kalau misalkan ini. Oh, itu kakak tadi pakai data yang aku kasih kan ya? Contoh datanya. Yang tadi data apa namanya? Data retail ini. Nah, mungkin betul, betul betul. Jadi kakak harus buka dulu nih filenya, terus kakak call nih. Jadi apa namanya? Kan yang tadi aku bilang jelasin itu ada dua step kan. Nah, yang step pertama itu kan lewat dari from text atau dot atau slash csv ya. Nah, itu nggak apa-apa. Misalkan di Excel yang worksheet itu masih kosong, nah itu nggak apa-apa. Aku lupa jelasin juga tadi, sorry. Jadi untuk from text atau slash csv itu lakuinnya tuh boleh di worksheet yang kosong ataupun yang sudah ada gitu. Kalau yang text to columns itu jadi kakak harus yang tadi file data retail tadi yang .csv itu kakak save dulu, save as ke .xls gitu, ke worksheetnya Excel ya kak. Jadi habis itu kakak buka lagi filenya itu yang udah ke save as itu, terus boleh tuh langsung di text column aja kak. Jadi Ctrl plus A, nah itu langsung harusnya bisa sih kak. Boleh dicoba lagi aja coba kak. Boleh coba dulu kak, apakah aman? Ah, load yang mana nih kak? Yang ini bukan maksudnya? Oh, itu yang tadi ya, yang pakai from text.csv itu kak. Itu yang from text slash csv. Itu nggak muncul load kak, yang kayak di load gitu ya. Oh, oke. Bentar. Coba kak diikut lagi nih. Nih aku kasih lihat lagi contohnya. Ini kayak gini. Ini kan masih kosong ya kak. Nah, mungkin maksudnya pakai yang ini ya tadi ya. Nah, ini kan retail di open, di import. Nah, ini yang ini bukan kak, betul nggak? Coba aku cek. Yang itu bukan kak. Harusnya sih muncul sih kak. Yang mungkin enggak. Tuh. Tuh, ini load kan. Kita klik load. Langsung load.
Nah, langsung tuh. Aman ya? Aman ya, Kak? Atau aku lanjutin dulu aja ya? Oke, aku lanjutin dulu aja ya. Berarti oke. Nah, jadi tadi kita kan sudah close dulu ini. Nah, ini udah ya. Ini udah aku ganti ke .xlsx ya, udah formatnya worksheet-nya Excel ya. Nah, setelah itu pertama-tama teman-teman kita rapin dulu ya. Jadi diklik-klik dulu aja nih. Tuh ya, ini kan kelihatan tuh kok nol-nolnya tuh. Nah, dirapin aja. Jadi yang penting kelihatannya enak. Terus diklik Ctrl plus A-nya nih segala macam. Nah, gitu. Kalau ya teman-teman di borderin aja gitu. Out borders. Nah, tuh. Jadi kelihatan rapi ya. Tuh. Nah, habis itu kan langkah pertamanya itu adalah kita mengidentifikasi dan menghapus duplikat ya. Nah, jadi teman-teman, oke, siap, aman, karena oke, lanjut lagi. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi dulu ya, terus menghapus duplikat. Nah, ini kan contoh, ini di menu data ya teman-teman ya, ada di menu data. Nih, coba aku share lagi. Nah, jadi teman-teman, ini udah aku rapiin segala macam ya tuh. Terus kita kontrol A, kita klik kontrol plus A dulu ya, terus klik data. Nah, ini dia, remove duplicate. Nah, ini di select all aja teman-teman. Ini kan udah ke select all nih secara langsung otomatis. Terus ini kalau misalkan nggak ke ini nggak checklist, klik checklist aja karena ini buat tahu headersnya gitu. Ini nama produk, headersnya kan ini kan nama produk, jumlah, kategori, harga, diskon, stok rating, tanggal dan waktu. Nah kalau udah kita langsung klik OK aja. Nah, ini ditemukan ya, berarti ada duplikat nih satu values. Dan langsung dihapus. Lalu sisanya 54 yang unique values-nya. Nah, kita klik OK aja. Nah, ini tahap pertama kita udah selesai nih. Karena memang ini biar menghapus duplikat aja ya, biar nggak ini. Itu udah aman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita next ke slide berikutnya. Itu udah mengatasi data yang hilang. Nah, kita tuh perlu beberapa tindakan untuk mengenali nilai yang kosong atau tidak tersedia dalam dataset. Seperti tadi yang teman-teman lihat, ini kelihatan kosong lah tadi kan, ada yang kosong-kosong kayak kopong-kopong gitu-gitu. Nah, kita identifikasi dulu sebenarnya data yang hilang ini kosong apa enggak. Nah, ini bakal mengeluarkan nilai true jika sel A1 kosong dan false jika tidak gitu. Contoh, nah habis itu B menggantikan data yang hilang. Gunakan fitur find and replace untuk menggantikan sel kosong dengan nilai atau lapangan secara manual. Nah, jadi ada dua teman-teman untuk menggantikan data yang hilang ini. Gitu. Ya, aku coba share screen lagi. Nah, aku zoom aja ya. Nah, ini. Nah, ini kan ini kosong nih. Kosong. Ini nan tuh. Kosong berarti ya. Kosong. Nah, kalau tadi kan di ketiknya apa? Is blank ya. Is blank. Terus klik shellnya I2 berarti di I2. Nah, ketik itu.
Nah ini berarti harusnya ada. Berarti nggak ada, ini nggak ada karena 0, berarti false soalnya. Kalau true berarti 1 nih harusnya. Ini kan karena udah ke format ya teman-teman, ke formatnya waktu. Harusnya nih false nih. Ya, aku coba ditaruh di sini aja ya. Contoh nih is blank i2 atau mungkin dari settingan aku kali ya, harusnya tuh muncul. Atau mungkin di Excel karena 0 1 0 1 0 ya, binary ambilnya. Ini berarti di G17. Iya benar. Ini true false-nya dalam bentuk angka binary ya, 1010. Jadi ini dicek aja dulu, dibuat aja dulu sama dengan is blank untuk mengetahui ini benar-benar kosong nggak sih si datanya ini apa enggak gitu. Jadi semuanya ini di G17 boleh langsung kalian diikutin aja ya teman-teman ya. Nah, situ ini is blank. Nah, kosong. Ada teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Aku lanjut lagi. Jadi udah ya, berarti nggak ada nih. Berarti benar-benar nggak ada datanya sama sekali. Ini kita keep dulu aja diam. Berarti memang pasti nggak ada. Ini harusnya nggak ada. Nah, selanjutnya itu adalah kita cari buat nge-replace si data-data ini gitu teman-teman. Biar kita mengetahui biar nggak kosong gitu. Karena kalau kosong pasti ada yang kurang, ntar pasti kita analisis gitu. Langsung aja. Ini untuk menggantikannya ini teman-teman bisa langsung apa ya namanya, bisa lihat data yang menurut teman-teman ini cocok kalau dimasukin sini gitu. Dan biar apa ya namanya, kita lihat aja produk E ya, kita cari produk E, kita filter dulu deh. Nah gini deh, di produk A, dan produk E tadi Saulus Meta. Nah, ini boleh nih teman-teman dimasukin aja yang menurut teman-teman. Aku contoh ya, kalau aku sih merasa aku masukin aja lah ini. Kayak gitu. Oh ini 0, ini produk B 15 liter, 15 liter ini ya sana ya. Nah jadi ini cocok-cocokan sih teman-teman biar nggak kosong si datanya ini, karena kita lihat ini cocok nggak sih kalau dimasukin sini gitu, karena biar nggak kosong juga si datanya ini, biar ntar pasti analisis tuh nggak berantakan gitu. Nah itu contohnya ya, jadi untuk buat menghapus duplikat dan menggantikan data-data yang kosong gitu. Kita next aja langsung. Yang ketiga itu mengubah format data. Nah, jadi ini merupakan sebuah teknik proses mengubah cara penyajian atau representasi data dalam dataset agar sesuai dengan kebutuhan analisis atau pemrosesan. Ini sering dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kemudahan dalam analisis. Nah,
Ini tuh contoh apa namanya? Misalkan teman-teman ini di home ya, ini ada di menu home. Jadi untuk mengubah format tanggal, waktu, angka, atau teks Excel, ikuti langkah ini. Jadi pilih sel atau jangkauan ya. Coba aku buka.